Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang alat ukur. Ada beberapa alat ukur panjang yang sering kita jumpai. Ada mistar, rollmeter, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan lain-lain. Bagi kalian yang baru masuk SMP, dua alat ukur panjang yang terakhir mungkin masih asing ya. Jangan khawatir, kita akan mempelajarinya di bab ini. Mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang sering kita gunakan. Mistar digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang, seperti mengukur panjang buku, meja, pensil, dan lain-lain. Mistar memiliki tingkat ketelitian 1 mm. Tingkat ketelitian adalah kemampuan alat untuk mengukur hingga skala terkecil. Berikutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang lebih teliti dari mistar. Alat ini mempunyai tingkat ketelitian 0,01 cm. Selain digunakan untuk mengukur panjang, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam dengan menggunakan rahang atas, diameter luar dengan menggunakan rahang bawah, dan juga digunakan untuk mengukur kedalaman benda dengan menggunakan tangkai ukur kedalaman. Terdapat dua skala pada jangka sorong, yaitu skala utama dan skala nonius. Berikutnya adalah mikrometer sekrup. Alat ini merupakan alat ukur panjang yang lebih teliti dari mistar dan jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur benda-benda yang ketebalannya sangat kecil, seperti pengukuran tebal koin, tebal pelat aluminium, tebal triplek, dan lain-lain. Sama seperti jangka sorong, mikrometer sekrup juga memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Sebelum membahas alat ukur massa, kalian harus tahu bahwa massa berbeda dengan berat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menggunakan istilah berat untuk menggantikan massa, padahal keduanya berbeda. Massa benda ditentukan oleh kandungan materinya, sedangkan berat benda bergantung pada kedudukan atau tempat benda itu berada. Contohnya, berat astronot di bumi dan di bulan akan berbeda karena nilai gravitasinya berbeda. Massa memiliki satuan kilogram, sedangkan berat memiliki satuan newton. Massa diukur dengan neraca lengan, sedangkan berat diukur dengan neraca pegas. Ada beberapa jenis neraca lengan atau neraca Ohaus. Ada yang 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan. Ada juga neraca Ohaus digital yang hasil pengukurannya bisa langsung terbaca. Alat ukur waktu yang sering digunakan adalah jam atau stopwatch. Ada dua macam stopwatch, yaitu stopwatch digital dan stopwatch analog. Hasil pengukuran stopwatch digital dapat langsung dibaca pada layar stopwatch. Dan stopwatch ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi dari stopwatch analog. Adapun pengukuran waktu dengan stopwatch analog melalui pembacaan jarum pada stopwatch. Jarum panjang menunjukkan detik dan jarum pendek menunjukkan menit. Besaran turunan juga dapat diukur dengan menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu contohnya adalah luas dan volume. Untuk benda yang bentuknya beraturan, luas dan volume dapat diperoleh dengan mengukur panjang unsur-unsur yang diperlukan. Lalu dilakukan perhitungan dengan rumus. Untuk mengetahui volume benda yang tidak beraturan, dapat menggunakan bantuan gelas ukur yang diisi air. Volume dapat ditentukan dengan melihat kenaikan volume air
atau dapat ditentukan dengan rumus berikut. Ingat ya, dalam membaca hasil pengukuran, posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk alat ukur. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pembacaan. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk belajar cara membaca hasil pengukuran jangka sorong, mikrometer sekrup, dan alat ukur lain, cek di description box di bawah video ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.